Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen di Universitas Negeri Sakti. Saya di sini akan menjelaskan tentang ujian tengah semester tentang materinya suku bunga dan risiko dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prajetno. Pengertian risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Menurut Masyud Ali adalah terjadi sebagai akibat dari terdapatnya misstep atau mutu riset pada intercepted dated producers di sisi aktiva dan pasiva neraca bank. Risiko pada situasi suku bunga dan saham. Kondisi pasar saham yang berfungsi menyebabkan tingkat risiko memiliki posisi tersendiri. Tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi. Dengan kata lain, jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau aktual returnnya adalah tidak diperoleh bahkan terlalu jauh, maka kerugian finansial lah yang akan diperoleh. Maka kita dapat memberikan suatu garis penegasan dalam konteks manajemen risiko, yaitu pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar market price mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dana dari saham ke deposito term deposit. Yang kedua, pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah, maka investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan di term deposit ke saham. Investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindaran risiko dan menyukai keuntungan yang sustainable atau disebut dengan berkelanjutan. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk itu, ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek short term dan obligasi dengan jangka waktu panjang atau disebut dengan long term. Pertama, obligasi adalah surat urutan dalam konsep utang. Semakin lama jangka waktunya semakin tinggi suku bunga yang biasanya ditetapkan. Yang kedua, konsep timeline, garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang. Semakin cepat digunakan semakin baik karena semakin cepat bisa atau disebutkan di turnover kan. Yang ketiga, konsep inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi, ada beberapa alasan yang bisa kita pahami mengapa suku bunga obligasi memiliki angka suku bunga yang berbeda dari segi perspektif manajemen risiko, yaitu dengan yang pertama, dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil, maka masyarakat akan merasa lebih nyaman serta lebih menguntungkan daripada menempatkan uang tersebut di pasar atau dengan asumsi menggunakan investasikan uang tersebut ke pasar akan jauh memiliki tingkat risiko yang tinggi. Yang kedua, jika seseorang membeli obligasi dengan masa tenor 10 tahun dan suku bunga fixed yang ditetapkan adalah 11,75%, maka artinya pemegang obligasi tersebut akan selalu menerima keuntungan secara stabil selama 10 tahun sebesar angka tersebut. Yang ketiga, penjual obligasi dengan masa waktu 5 hingga 10 tahun dan jarak suku bunga yang juga tidak begitu tinggi, ini akan memberikan kenyamanan dari segi pengelolaan dana hasil penjualan obligasi sesuai dengan master plan. Yang keempat, pemegang serta pembeli obligasi umumnya adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dan menginginkan dana tersebut diamankan ke tempat yang memiliki risiko yang seminimal mungkin. Risiko obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan beberapa ketentuan yang menjelaskan sebagai hal obligasi memiliki tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga berubah berdasarkan keadaan pasar. Adapun tindakan investor dalam kondisi seperti ini adalah pada saat seseorang investor pemegang obligasi dengan suku bunga tetap dan pasar saham mengalami kenaikan atau tingkat
gairahan pasar saham mengalami peningkatan, maka investor cenderung akan mengalihkan sejumlah dananya dari obligasi ke saham. Dampak perubahan suku bunga bagi perusahaan. Menurut Mahmud M. Hanafi, perubahan tingkat bunga bisa disebabkan perusahaan menghadapi dua tipe risiko, yaitu yang pertama risiko perubahan pendapatan bersih, hasil investasi dikurangi biaya berubah, yaitu berkurangnya dari yang diharapkan. Yang kedua, risiko perubahan nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu berubah karena lebih kecil turun nilainya. Risiko carry trade adalah bentuk perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara meminjam dana dari suatu negara yang memiliki tingkat suku bunga yang rendah. Personalnya adalah jika suku bunga kembali ke posisi normal atau rendah, maka dana yang berasal dari carry trade tersebut akan ditarik kembali untuk dibawa ke tempat asalnya. Dan jika penarikan dana tersebut terjadi dalam jumlah yang sangat besar, maka kemungkinan ini bisa menjadi pengaruh pada ekonomi negara tersebut. Kasus carry trade ini hampir memiliki kesamaan dengan hot money, tersebut dengan arus dana asing jangka pendek. Faktor yang menyebabkan perubahan pada suku bunga domestik. Ada 3 faktor yang mampu memberi pengaruh pada suku bunga domestik di suatu negara, yaitu yang pertama kondisi ekonomi global, yang kedua stabilitas ekonomi dalam negeri, dan yang ketiga stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri. Bila ketiga hal ini terjadi terus-menerus dan tidak mendapat penanganan yang serius, terutama dari lembaga yang berwenang, khususnya Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, maka diperkirakan secara jangka panjang akan memberi efek pada stabilitas suku bunga. Kondisi stabilitas suku bunga yang bersifat tidak stabil yaitu berubah dari yang diharapkan oleh banyak pihak, khususnya pada pelaku ekonomi seperti pembisnis baik kelas atas, menengah, dan bawah, akan berjuang kepada penurunan pendapatan yang akan diperoleh. Baik, begitu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.